diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa selama pandemi, masih dalam pandemi, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga dengan kita berdoa diberi kemudahan dan kelancaran, diberi ilmu yang berkah dan manfaat. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa tambah ilmunya, jadi kita mendapatkan keberkahan dalam belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mengawali pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran, saya presensi kehadiran dulu. Adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak. Alhamdulillah hadir semua, ya. Nah, terlihat oleh kalian masih semangat mengikuti pelajaran. Apakah begitu, anak-anak? Siap, semangat. Alhamdulillah kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk menambah semangat rasa nasionalisme dan patriotisme di antara kalian, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah semangat dalam pembelajaran hari ini. Siap menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Siap. Silakan kalian berdiri. Dimulai ya. Siap? Kembali. Bagaimana anak-anak semangat setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Siap, semangat. Untuk materi PPKN kelas 7, adakah yang masih ingat? Coba perhatikan di papan tulis ini, di tayangan slide ini. Apa ini? Garuda Pancasila. Masih ingatkah materi kelas 7 tentang proses perumusan Pancasila diawali dari pembentukan apa? Silakan tunjuk tangan. Oh ya, silakan Mas Nirwana. Diawali dari pembentukan BPUPKI. Oh ya, bagus, pinter. Ada yang tahu proses dari pembentukan BPUPKI itu dibentuk tanggal berapa BPUPKI? Saya, Oh ya, Mbak Naizawa. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 April 1945. Apakah betul 1 April? Yang betul tanggal berapa? 1 Maret 1945. Ya bagus Mbak Nazawa, walaupun salah nggak apa-apa. Yang penting sudah berani untuk menjawab. Kalian masih ingat materi kelas 1 tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dari pembentukan BPUPKI. Tanggal berapa anak-anak? 1 Maret 1945. Nah, materi kelas 7 ini masih ada kaitannya dengan materi kelas 8, yaitu kita akan belajar bersama tentang arti dan fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara. Coba perhatikan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dari aspek spiritual, selanjutnya menunjukkan perilaku sikap bekerja sama dalam masyarakat sebagai wujud mengembangkan sikap. Untuk selanjutnya metode pembelajarannya, yang pertama pendekatannya melalui scientific learning type dan modelnya problem based learning, strateginya cooperative learning, metodenya tutor sebaya, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk nanti dalam penilaian harus mencapai KKM 8. Untuk selanjutnya materi pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan mempelajari arti kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk menambah
menambah wawasan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini, Bu Titin akan menayangkan video, di mana video itu nanti digunakan kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, begitu sehingga kalian harus menyimak video dengan baik dan teliti. Nanti nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku. Nah, ini tadi kita sudah menyaksikan video terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Ini digunakan kalian untuk menunjang kalian informasi kalian awal terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, inti dari video tadi yang pertama, kita akan belajar arti Pancasila. Tadi di tayangan video kalian menyaksikan, pada waktu menyaksikan kita mengerti istilah Pancasila dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tutantular. Nah, kaitan dengan pembelajaran hari ini, Bu Titin sudah membagikan kelompok belajar kalian, Nah, di dalam kelompok kalian terdiri dari 4 anak dan 1 tutor. Nanti tugas tutor adalah membantu teman-teman dalam berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Jelas? Nah, untuk berdiskusi nanti saya bagikan LKPD ini. Di dalam LKPD ini ada berita, di mana berita itu ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, untuk permasalahannya adalah aksi teror terhadap rumah ibadah kembali terjadi di Indonesia. Untuk permasalahan yang kedua adalah adanya gerakan Aceh Merdeka. Yang ketiga adalah hari kedua pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP diwarnai aksi curang oleh siswa dengan saling mencontek. Nah, begitu anak-anak, jelas untuk permasalahannya? Nanti untuk silakan saya beri waktu kalian untuk berdiskusi dengan cara bergabung kepada kelompok kalian, dibantu tutor sebaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya hitung 1 sampai 3 untuk bergabung ke kelompok kalian. Siap? Kemudian saya bagikan LKPD-nya. Nah, setelah kalian mendapatkan LKPD, silakan kalian baca petunjuknya, kemudian langsung kerjakan tugasnya. Silakan. Kalian bisa melihat soal, kemudian mencari jawaban di buku. Silakan dibuka bukunya, kemudian modulnya yang saya bagikan juga dibuka untuk menyelesaikan permasalahan. Yang nomor 2 ya, jawab sesuai dengan informasi permasalahannya apa. Silahkan dari kelompok mana yang
Bisa. Oh ya, silakan Mas Hayang untuk presentasi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aksi teror pembakaran rumah ibadah. 1. Tuliskan informasi yang didapat dari permasalahan tersebut. Informasi yang diperoleh dari berita di atas terkait dengan aksi teror yang dilakukan sejumlah oknum yang diduga teroris dengan membakar tempat ibadah. 2. Menurut kalian apa yang menjadi masalah dari permasalahan tersebut? Yang menjadi masalah dari diskusi? Ya, bagus. Silakan ada yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok 2, bisa tunjuk jari. Oh ya, bagus, Mbak. Siapa? Oh ya, silakan Mbak Dewi. Saya akan menambahkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, bagus. Ini untuk kelompok 2 tadi mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan aksi teror yang dilakukan oleh oknum yang diduga teroris. Oke. Menurut kalian aksi teror itu bagus tidak? Tidak. Sifatnya negatif atau positif? Negatif. Selanjutnya kita simpulkan bersama untuk pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, untuk arti Pancasila kita mempelajari adalah istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang dengan hasil diskusi. Untuk kesimpulan yang pertama kaitan dengan permasalahan aksi teror. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan aksi teror pembakaran rumah ibadah merupakan pelanggaran dari Pancasila sila 1 dan 2. Untuk gerakan permasalahan gerakan Aceh Merdeka merupakan permasalahan yang melanggar sila ketiga, sehingga kita sebagai siswa, sebagai pelajar harus bisa berpartisipasi aktif di dalam kehidupan berbangsa dan dengan bisa memberikan solusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dengan tidak meniru. Nah, untuk selanjutnya kita kira-kira setelah mempelajari pembelajaran hari ini melalui permasalahan yang saya sampaikan, manfaatnya apa anak-anak? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan manfaat dari pembelajaran hari ini? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oh ya, bagus. Mas siapa? Vicky. Oh ya, kira-kira Mas Vicky manfaatnya apa setelah mempelajari pelajaran hari ini? Kita dapat mengenal Pancasila. Oh ya, bagus. Bila sebagai generasi muda harus siap menjadi generasi yang berprestasi. Kemudian suatu saat kita menjadi orang yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk akhir pembelajaran hari ini kita adakan evaluasi. Nah, evaluasinya hari ini kalian akan mengerjakan, evaluasi hari ini dengan mengerjakan kuis. Kuis sudah saya share di grup ini. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, konsentrasi. Kalian harus mencapai nilai di atas 80. Silahkan mulai membuka link Word yang sudah saya bagikan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Nah, ini saya cek untuk nilai kalian sudah muncul di laptop saya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini tuntas karena dilihat dalam nilai yang mencapai nilai di atas 80 sudah hampir separuh. Yang belum bisa kita adakan remedi. Untuk pelaksanaan remedi nanti yang kalian nilai di bawah 80, kalian
Kemudian bagi nilai yang di bawah 80 untuk remedi juga bisa mengerjakan ulang kuis tersebut sampai dengan mencapai nilai di atas 80. Begitu anak-anak, jelas? Untuk nilai yang di atas 80 kalian saya adakan pengayaan, yaitu dengan mencari informasi atau materi lebih lanjut kaitan dengan perbandingan fungsi peranan Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara. Begitu jelas. Selanjutnya rencana tindak lanjut untuk minggu depan dari materi minggu depan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian tugasnya mengerjakan tugas aktivitas 1.1 halaman 5 buku paket yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.